I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. Oh, anak muda apalagi mampu nanti ya jadi wakil presiden dan nanti 2029 jadi presiden. Luar biasa. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Dipercaya oleh masyarakat dan partai politik, saya siap mengabdi buat Bali, nindihin Bali. Yeah, let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. Tokoh publik Bali Agung Manik Danendra AMD yang dikadang-kadang sebagai calon gubernur Bali pada Pilgub Bali 2024 yang memperoleh polling tertinggi versi masyarakat Bali yang selama ini irit bicara politik, kini secara terbuka menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres yang akan berlaga di kontestasi di Pilpres 2024. Tokoh milenial Bali yang dikenal sangat dekat dengan anak-anak muda Bali ini bahkan mengaku siap totalitas mendukung dan memenangkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden di 2024. Dengan kata lain, AMD yang selama ini dikenal sebagai sosok yang humanis, namanya harum dan viral berkat berbagai aksi sosial kemanusiaan dengan tidak henti-hentinya berbagi dan beriatnya, memiliki pengalaman organisasi, intelektual tinggi, dan disegani kaum milenial sehingga sangat layak menjadi Gubernur Bali alias Bali 1 memimpin Bali, mendukung penuh pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo Gibran memenangi Pilpres 2024. Dukungan itu disampaikan tokoh bernama lengkap Dr. Ana Agung Ngurah Manik Danendra SH.MH MKN ditemui di sela-sela perayaan hari ulang tahun HUT ke-52 istrinya, yakni Cokorde Istri Kumarawati Pemayun yang dirayakan secara sederhana namun penuh makna dan sangat terkesan di resto hangout termegah di Bali, Wik Wek Walk yang beralamat di gedung AMD Center di Jalan Ledda Tantular nomor 1 Renon Denpasar pada Senin malam 23 Oktober 2023. Ultah yang sederhana ini dengan penuh khidmat, rahmat dibarengi dengan doa bersama, mendoakan semua keluarga yang hadir selamat, sukses ke depan, berkarir di Pulau Dewata yang tercinta. Usai merayakan hari ulang tahun ke-52 istrinya, Agung Manik Danendra AMD, yang juga founder AMD Center ini, langsung diserbu wartawan, awak media dan jurnalis, yang awalnya hadir memberikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-52 kepada istri dari tokoh Bali yang viral dengan sebutan The Real Sultan Dermawan itu. Wartawan penasaran dengan sikap politik tokoh Bali yang menjadi sumber inspirasi dengan tagline perjuangan AMD milik kita bersama mewujudkan pembangunan Bali yang pro kemakmuran rakyat dan viral dengan sebutan The Real Sultan Dermawan Bali ini. Di awal, wartawan bertanya mengenai pandangan dirinya, bagaimana melihat perkembangan 3 Capres-Cawapres yang sudah ada yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang sudah resmi mendaftar ke KPU RI pada 19 Oktober 2023 dan yang baru saja dideklarasikan yakni Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang rencananya mendaftar ke KPU pada hari terakhir Rabu 25 Oktober 2023.
Agung Manik Danendra AMD yang juga tokoh sentral Puri Agung Tegal Denpasar Pemecutan dan viral dengan julukan Daril Sultan Dermawan Bali ini meyakini Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran dan pasangan Prabowo Gibran bakal melaju ke putaran kedua dan akhirnya memenangkan Pilpres 2024. Dukungan kepada Gibran diyakini akan begitu masif dari anak-anak muda, generasi Z dan generasi milenial karena sekaranglah saatnya anak muda memimpin negeri dan republik ini. Izin itu, Niki, bertanya bagaimana mungkin pandangan aku melihat sekarang ini udah muncul 3 calon presiden atau capres. Ada Bapak Anies, Prabowo dan Ganjar. Menurut aku bagaimana Niki konsentrasi politiknya nanti ke depan dilihat dari 3 calon ini? Sukses semua Niki juga kehadirannya pada hari yang berbahagia Niki ya, 23 Oktober 2023 ya, spesial ya, hari yang spesial ya, karena ulang tahun istri saya. Jadi ketiga kandidat itu bagus ya. Kalau saya pribadi melihat ya, Ganjar dengan Mahfud MD itu paket yang bagus. Kenapa bagus? Karena itu di situ juga ada ahli, ada pakar hukum ya, Menko Polhukam ya, Mahfud ya. Kemudian Ganjar sudah berpengalaman ya dalam memimpin Jawa Tengah ya, yaitu bagus. Dan yang kita lihat adalah Anies bersama Caimin ya, itu pengalaman sekali mereka juga ya sebagai gubernur Jakarta ya. Kemudian Muhaimin Iskandar dengan pengalaman yang luar biasa di partai, di kementerian ya, sebagai menteri ya, jatuh bangunnya partainya itu menurut saya tuh hal yang pantas ya, cocok sekali ya dalam paket mereka berdua ya. Nah kemudian kita lihat sekarang Prabowo Gibran yang sudah disampaikan kemarin yang belum sih ada pendaftaran, tetapi sudah disampaikan secara resmi diusung oleh banyak parpol ya, masuk Golkar, masuk Demokrat, Gerindra, itu kan saya lihat itu paket yang sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena mewakili tokoh tua dan muda di situ ya kan, tokoh tua dan muda. Jadi ketiganya luar biasa. Ketiganya ini benar-benar ini calon presiden dan wakil presiden yang hebat ini ya. Ini untuk Indonesia, ini ketiga ini adalah saya kira ini sangat kuat ya kompetitifnya ya. Ya, lalu kira-kira dari 3 capres pasang yang sudah ada, AMD siapa yang didukung sebagai tokoh milenial Bali, termasuk juga sebagai tokoh publik Bali yang digadang-gadang jadi calon gubernur Bali di Pilgub 2024 gitu? Ya, kalau saya melihat ketiganya itu secara nasional ya, jadi kemampuan dari Anies itu sudah tidak bisa dianggap kecil ya. Kemampuannya beliau itu secara akademisi ya, secara praktisi itu kan, itu yang diusung oleh Nasdem ya, Nasdem Parpol besar ya, bersama PKB itu jadi memungkinkan sekali untuk bisa memenangkan, karena di situ ada nasionalis dan tokoh Muslim ya, dari kalau tidak saya salah dari kekuatan NU ya. Jadi itu memungkinkan sekali untuk menang. Namun di sini ada Ganjar yang didukung oleh parpol yang berkuasa, yaitu parpol PDIP. Nah ini parpolnya ini yang kuat kan, parpol yang berkuasa. Kemudian kita melihat di situ ada Mahfud MD. Kalau Mahfud MD ini kita lihat adalah pengalaman yang sangat panjang
dalam hal pemerintahan. Pernah menjadi hakim, konstitusi lagi ya, kemudian menteri ya kan, dan sekarang menjadi pasangan dari yang namanya Ganjar. Jadi Ganjar Mahfud, wah ini kans menangnya besar, kans menangnya besar ya. Nah, kalau kita melihat Prabowo yang didukung oleh banyak parpol, termasuk Golkar ya, parpol besar-besar, Gerindra, itu luar biasa. Pengalaman Prabowo sebagai Pangkostrat ya dulu ya, kemudian juga menteri, ketua parpol, ya masalah darat, laut, udara beliau udah kuasai pasti. Pasti itu, sudah internasional udah beliau kuasai pasti. Nah, kemudian dibarengin dengan Gibran. Nah, Gibran ini adalah tokoh muda. Jangan salah, Gibran ini adalah anak seorang presiden. Ya, anak seorang presiden yang 10 tahun sudah berkuasa. Ya kan, paling tidak walaupun dia tidak mempunyai pengalaman langsung, tetapi pengalaman dari orang tuanya kan bisa berguru di situ kan. Iya, jadi dia sudah bisa mengetahui seluk-beluk pemerintahan juga, seluk-beluk aura daripada yang namanya kepresidenan. Dia pasti sering ke tempat kepresidenan, ke istana presiden, jadi kan sudah namanya keluarga ya, selama 10 tahun seperti itu. Oke, tapi siapa yang didukung AMD dari 3 calon tadi? Ya kalau kita melihat dari 3 calon tadi, oke lah kita melihat dalam konstelasi nasional sekarang ini kan 3 kekuatan besar ini, 3 kekuatan besar, bisa jadi ini terjadi 2 putaran, gitu loh. Ya bisa di 2 putaran. Nah, 2 putaran ini siapa dari 2 putaran ini dan siapa memihak siapa? Nah di situ baru kita bisa menentukan siapa sebenarnya pemenangnya kalau kita melihat to head-nya gitu lah. Kalau sekarang kita melihat ketiga ini saya secara pribadi melihat ini sangat kuat sekali, ketiganya ini sangat Oke, kuat. tapi kan yang dukung AMD kan, karena AMD adalah tokoh publik, tentu juga punya ya basis masa di bawah, apalagi menjadi calon gubernur nantinya. Siapa yang didukung oleh AMD? Jadi begini, kalau kita melihat dari banyaknya pemilih, ya pemilih pemula gitu kan, pemilih muda, generasi muda, zamannya sekarang adalah generasi milenial, generasi muda. Ya saya sebagai orang muda ya, walaupun sudah umur tapi boleh dibilang bukan mendaulat diri berjiwa muda gitu kan. Ya, tapi pergaulan juga muda. Kita berharap sekali, kalau saya berharap sekali ini Gibran bisa jadi wakil presiden gitu loh ya, karena kita Gibran wakili tokoh muda ya. Berarti yang didukung oleh AMD Gibran? Prabowo Gibran? Iya. Prabowo Gibran ini bisa ke putaran kedua. Masuk ke putaran kedua. Berarti bisa ke putaran kedua. Bisa masuk ke putaran kedua. Tapi kan pertanyaannya, Gibran ini dianggap belum berpengalaman, walaupun anak presiden, sekarang menjadi cawapres belum berpengalaman, bahkan oleh partainya sendiri, oleh tokoh senior di PDP dikatakan sebagai anak ingusan. Bagaimana pandangan AMD? Apakah nggak layak karena belum berpengalaman Gibran? Di nasional khususnya. Di nasional ya. Jangan melihat sesuatu itu dari kacamata kasat seperti itu ya, bahwa kalau orang itu belum berpengalaman berarti belum mampu. Kalau saya tidak sependapat ya, pengalaman itu tidak mesti harus dialami langsung kan. Pengalaman itu bisa didapat dari orang lain, pengalaman itu bisa didapat dari keluarga, apalagi ini adalah seorang anak presiden ya kan. Jadi beliau kelihatannya kalem, cool begitu, tapi belum tentu tidak isi. Karena terbukti kan sebagai wali kota berhasil. Ya, tapi kan Solo baru 3 Solo berhasil loh. baru 3 tahun menjadi wali kota, langsung bagus, kan? langsung sekarang ke nasional. Tapi lawannya kan hebat-hebat. Tadi pendekar hukum Mahfud, Menko Polhukam, pernah di 3 jabatan legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian Tapi juga jangan salah, Muhaimin yang wakil ketua DPR. Tapi jangan salah, pemilih di zaman sekarang itu adalah pemilih pemula. Ketika pemilih muda ini bisa di-create, bisa dimaksimalkan, itu Prabowo Gibran bisa masuk ke putaran kedua. Tapi performer Gibran kan juga dianggap, ada yang mengatakan ini pelangap-pelongo begitu, kalau debat nanti pasti kalah gitu dengan cawapres yang lain. Ya, kan begini ya. Kalau kita melihat perspektif hanya debat, ya mungkin debat itu adalah sekian persen lah. Ya kan? Mungkin debat
bisa berimbang atau bisa kita lihat dari segi argumentasi, karena yang dilawan itu adalah tokoh senior atau pengalaman yang luar biasa, apalagi ada pakar hukum gitu kan ya. Tapi itu bagi saya debat itu adalah bagian dari artinya tidak mutlak lah itu bisa dipakai dasar untuk memenangkan yang namanya pemilihan presiden ya. Ini kan negara kita luas kepulauan kan, ya kan. Jadi tidak mutlak itu bisa dipakai dasar. Terus ada yang bilang posisi Gibran ini kan cawapres, nggak ngepek juga kepada nanti di pemerintahan karena dianggap wapres itu hanya ban serep, tidak punya kekuasaan. Bagaimana ini? Saya kira wapres itu mempunyai posisi yang penting. Kenapa penting? Ya karena kan ya yang gampangnya lah, sederhana lah kita bilang bahwa ketika presiden berhalangan tetap, ketika presiden mendelegasikan wewenangnya, ya itu kan bisa ke wapres kan, ya kan. Nah seperti itu. Jadi wapres itu jangan dianggap sesuatu yang hanya ban serep. Wapres itu adalah mempunyai peranan yang penting. Paling tidak ada pembagian nanti di intern daripada pemerintahan itu, di mana ada pendelegasian wewenang. Ya saya kan tidak mengajarin hal itu ya, tapi kan yang jelas saya kira tuh kalau sekelas tokoh Prabowo itu pasti bijaksana lah menyikapi hal seperti ini. Apalagi ini anak muda kan. Ya kalau anak muda itu kan masih energik ya, geraknya masih bisa dimanfaatkan maksimal. Ya, terus apa yang membuat AMD yakin Prabowo Gibran ini bisa menang? Saya memakai intuisi muda saya ya, dimana kalau kita melihat seperti yang saya bilang tadi, Prabowo Gibran bisa masuk ke putaran kedua. Nah, ya kan, jadi saya itu mempunyai suatu keyakinan di mana ini waktunya anak muda, waktunya Indonesia dipimpin oleh tokoh muda, ya, tokoh muda. Ya seperti yang dibilang adalah ini zamannya generasi milenial, generasi Z ya. Nah, makanya saya punya suatu keyakinan untuk itu bahwa Prabowo dengan menggandeng tokoh muda Gibran yang notabene adalah seorang anak presiden. Apapun itu kita tidak bisa melepas bahwa Gibran adalah seorang anak presiden yang masih sekarang menjabat sebagai presiden, gitu loh. Ya. Itu menurut pendapat saya secara pribadi itu pilihan yang tepat. Ya, mewakili tokoh muda dan tokoh tua yang jelas tokoh yang sudah berpengalaman dalam hal itu adalah Prabowo seperti sebagai tokoh generasi muda milenial Bali. Apakah nanti AMD akan mengarahkan generasi Z, generasi milenial di Bali itu untuk memilih Gibran atau seperti apa nih Ketua? Oh pasti, pasti. Kenapa? Karena kapan lagi? Ya, kapan lagi tokoh muda maju? Nah, saya tanya sekarang, kapan lagi tokoh muda maju? Ya, yang bisa membuat satu perubahan terhadap daerah, bangsa, negara itu tokoh muda. Jadi, kalau ada tokoh muda yang maju, kemudian kita sebagai pemuda, sebagai kaum muda, sebagai orang yang berjiwa muda, ya pasti kita dukung. Milenial semua itu pasti dukung. Kenapa? Ini representatif dari perubahan yang muda ini, gitu loh kan. Seperti itu. Apakah nanti Tuan Haji melihat ini akan kembali ada Jokowi efek atau seperti apa? Nah, kalau kita terlalu jauh bercerita masalah Jokowi efek, apapun itu, Gibran adalah anak seorang presiden sekarang dan nanti adalah anak mantan presiden, ya kan? Nah, berarti kalau kita bicara masalah kebijakan dan sebagainya, itu pasti mereka akan mengambil satu kebijakan yang sesuai ya nanti ke depannya untuk makmurnya Indonesia. Tapi kalau kita melihat sekarang bahwa pemerintahan Jokowi baik-baik, ya kan? Jadi semuanya jalan seperti itu. Kan seperti itu ya kalau kita melihat ya. Di sisi lain, pasangan Prabowo Gibran saat ini berhadapan dengan narasi politik dinasti karena Gibran yang maju sebagai cawapres adalah putra dari Presiden Jokowi, presiden yang masih aktif memimpin negeri ini. Saat ditanya pandangannya soal narasi politik dinasti itu, Agung Manik Danendra AMD punya pandangan berbeda dan memberikan pemahaman kepada publik
agar tidak terjebak pada pemahaman yang keliru atau hanya berlandaskan kebencian dan kecurigaan berlebihan. Kan ramai beredar tuh bahwa Gibran di medsos maupun di grup-grup medsos lainnya, WA dan lain-lain, dianggap politik dinasti karena dia ada anak Presiden Jokowi. Gimana tanggapan AMD sendiri? Nah, kalau kita bicara masalah politik dinasti, ya itu saya sih kurang sependapat ya. Kenapa kurang sependapat? Jangan kalau misalkan seorang anak ya kemudian ada yang menggantikan. Kalau dinasti itu kan tidak bisa kita bicara seperti itu ya. Kalau kita ngomong politik dinasti bahwa Pak Jokowi itu meminta anaknya untuk menjadi presiden, kan begitu ya, menggantikan. Ini kan tidak. Bro Gibran ini, sorry ya saya bilang bro ya, saya bilang ya karena lebih muda dari saya ya, kan ada anak muda gitu kan. Ini kan melalui suatu proses yang menurut saya tidak pendek gitu loh. Untuk menjadi dia adalah seorang wali kota, kemudian digodok untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Jadi tidak langsung kuju-kuju dinasti dalam artian bahwa ini adalah anak seorang pejabat, anak seorang raja, anak seorang presiden yang langsung menggantikan presiden. Tapi melalui suatu proses. Karena itu saya mengira ini bukan politik dinasti ya, tapi karena prosesnya memang melalui jalur perpolitikan. Jadi saya mengira ini adalah sesuatu yang sah-sah saja di dalam negara demokrasi, gitu loh. Karena prosedurnya sudah dijalankan seperti itu. Di sisi lain ada anggapan Mahkamah Konstitusi MK membantu meloloskan Gibran untuk menjadi cawapres lewat putusan MK yang kontroversial yang memperbolehkan syarat maju sebagai capres-cawapres boleh di bawah usia 40 tahun asalkan sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dan kebetulan Ketua MK Anwar Usman adalah pamannya Gibran sendiri. Sebagai pakar hukum dan doktor ilmu pemerintahan, memberikan Agung Manik Danendra AMD berbeda dengan menguraikan panjang lebar mengenai sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi MK dan apa filosofis di balik lahirnya MK ini sebagai penjaga konstitusi dan penjaga demokrasi negara ini. Mengenai kelolosan Gibran Raka Buming Raka lewat keputusan MK yang dinilai kontroversial dan hakim MK yang kebetulan pamannya sendiri, seperti apa tanggapan Bapak? Sebagai pakar hukum ini. Sebagai pakar hukum. Iya. Kalau kita melihat ya, kembali kepada dasar hukum dari Mahkamah Konstitusi itu berdiri ya. Kita akan melihat di sini bahwa itu Mahkamah Konstitusi didirikan tahun 2003. Ya, kalau nggak salah 13 Agustus 2003 ya, diresmikan ya. Itu pada zaman pemerintahan Megawati ya kan. Dasar munculnya Mahkamah Konstitusi ini dengan mengamandemen ya Undang-Undang Dasar 45 ya. Sebenarnya kembali lagi bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu mengizinkan dirinya untuk dirubah, mengizinkan dirinya untuk diamandemen. Kalau kita melihat pasal 37 ya, boleh dirubah asalkan memenuhi persyaratan dari Majelis Musyawaratan Rakyat, seperti itulah, dengan 3/4 kemudian yang hadir harus 2/3 dan sebagainya. Nah, kemudian muncul Mahkamah Konstitusi. Filosofi dari muncul Mahkamah Konstitusi ini adalah supaya putusan yang diambil terkait dengan masalah ketatanegaraan itu final dan tidak bisa dibanding lagi. Nah, ada beberapa wewenang dari Mahkamah Konstitusi kalau kita lihat ya, ada 5 itu wewenangnya sebenarnya, bukan 4 ya. Jadi termasuk sengketa ya, sengketa dalam pemilu yang berkaitan dengan suara, sengketa lembaga negara, ya termasuk judicial review, merubah, menguji secara material undang-undang, ya kan. Nah, kemudian termasuk juga apabila memberikan putusan mengenai pendapat DPR kalau itu presiden melanggar aturan dari ketatanegaraan dan seterusnya. Kalau kita melihat sekarang bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang berkaitan dengan umur, kemudian itu adalah menjadi diuji kembali dan memutuskan hal seperti itu. Tentu di sini kita melihat Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari 9, ya kan? Dari 9 itu ada dari unsur yang di Mahkamah Agung,
ada dari DPR, dan ada dari Presiden. Nah, sekian banyak tokoh-tokoh di situ yang kita percaya, ya kan? Dan konstitusi itu adalah lembaga hukum yang sah yang dibuat, yang mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 yang ada dasar hukumnya, yaitu yang sudah dibuat pada tahun 2003, ya 20 tahun yang lalu. Ya, apapun itu keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang mengikat, kemudian final tidak bisa dibanding, tidak bisa dilakukan gugatan lagi, ya kita hormati, kan begitu ya, kita hormati. Nah, kalau ada yang tidak sependapat, setuju, ya lakukan pembantahan lagi mengenai hal itu. Kan ada mekanismenya. Mekanismenya ada seperti itu. Kalau orang sekarang melihat mekanismenya, apakah itu ada konflik of interest, antara itu adalah merupakan yang tadi dibilang adalah ipar gitu kan. Ya, kalau saya sebagai pakar hukum, boleh juga, tadi dibilang pakar hukum, orang yang mengerti hukum ya, melihat konflik of interest-nya di mana? Kan bukan yang disidangkan ini, kan bukannya Gibran kan? Ya, masalahnya di mana? Yang disidangkan itu bukan Gibran, yang disidangkan adalah masalah umur, ya kan? Yang sekarang berubah, kan gitu ya kan? Berarti kan ada urusan yang kebetulan adalah seorang Gibran ini, ya digadang-gadang untuk maju, kan dia ceritanya kan? Digadang-gadang untuk maju sebagai wakil presiden. Nah, kan pas kan? Nah, kalau ini diputar balikkan seperti itu bahwa Gibran yang nggak bisa gitu loh. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi saya kira senior kami di Mahkamah Konstitusi itu sudah berpengalaman dan kita hormati keputusannya. Sementara itu, jika di nasional ada anak muda Gibran sebagai calon pemimpin visioner, cawapres yang diusung 3 partai besar, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan ada juga PAN untuk di Pilgub Bali 2024, Agung Manik Danendra AMD sebagai tokoh milenial Bali didaulat sebagai calon gubernur Bali. Tidak hanya itu, di banyak polling calon gubernur Bali, nama Agung Manik Danendra AMD menduduki posisi puncak dan tingkat elektabilitasnya sangat tinggi. Publik pun menganggap mungkin saja Agung Manik Danendra AMD bisa diusung koalisi partai-partai besar tersebut. Tuh Haji, di kancah nasional kan Gibran diusung oleh 3 partai besar nih. Ada Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat sebagai pemimpin muda yang visioner dianggap. Nah sekarang kalau kita menarik ke kancah Pilgub Bali, Tuh Haji sebagai tokoh milenial, tokoh yang dianggap sebagai mewakili anak-anak muda, dilihat dari berbagai polling Tuh Haji ini termasuk tinggi. Nah, dan jika seandainya Tuh Haji diusung oleh 3 partai tersebut, ada Golkar, Gerindra ataupun Demokrat, gimana respon Tuh Haji, tanggapan Tuh Haji? Oke, kalau kita melihat konstelasi nasional, Gibran sebagai tokoh muda, kita mengatakan tokoh muda, itu diusung oleh partai besar selain PDIP ya. Kenapa saya mengatakan partai besar? Karena besar partainya ya. Seperti Golkar itu ya partai besar, partai udah zaman dulu ya kan. Jadi apalagi di situ ada Gerindra, ada Demokrat, wah itu semua partai ya. Partai yang besar-besar mendukung Gibran sebagai tokoh muda. Saya kira ini adalah momen yang bagus ya, momen yang tepat untuk di semua wilayah. Kita bicara semua wilayah ya, bukan kita bicara Bali aja ya. Momen yang tepat untuk mulai kita. Ayo, ini anak muda, ya kan, berpolitik. Ya, tempatkan anak muda pada porsinya di dalam perpolitikan. Karena apa? Tulang punggung daripada negara ini pada anak muda. Anak muda yang menggerakkan nanti seperti itu. Jadi setiap daerah ini adalah contoh. Menurut saya contoh yang baik, gitu lah, contoh yang baik bagi bangsa kita ke depan. Ya, bahwa inilah tokoh muda, bukan tokoh muda aja, adalah anak muda. Karena kita bisa bedakan antara anak muda dengan yang berjiwa muda, gitu kan? Nah, apakah saya tergolong kategori anak muda? Nah, saya kan seperti itu ya. Kalau saya menganggap diri saya berjiwa muda, gitu kan. Ya jelas saya dukung anak muda, gitu kan. Dan saya berharap sekali anak-anak muda ini bangkit. Nah, dengan adanya momen seperti ini bagus sekali ya. Sebagai contoh toladan bahwa anak muda apalagi mampu nanti ya. Mampu nanti menjadi wakil presiden dan nanti 2029 jadi presiden. Luar biasa. Ini
gebrakan yang luar biasa. Saat kembali disinggung mengenai di banyak polling calon gubernur Bali, nama Agung Manik Danendra AMD menduduki posisi puncak dan tingkat elektabilitasnya sangat tinggi. Dia menegaskan jika memang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Bali dan juga dari partai politik, dirinya menjalankan amanat sebagai calon gubernur Bali di Pilgub Bali 2024. Nah, kalau hasil polling yang tinggi itu kalau jika ditarik ke Pilgub Bali, polling yang tinggi itu ya, dalam saya ya kalau memang saya dipercaya oleh masyarakat dan parpol, ya saya siap. Kalau saya dipercaya oleh, saya ulangi lagi, kalau memang dipercaya oleh masyarakat dan partai politik, saya siap mengabdi buat Bali. Jadi kalau Golkar misalnya partai besar, kalau sudah mengusung anak muda, Golkar, Demokrat dan Gerindra misalnya mengusung AMD sebagai calon gubernur Bali, siap di 2024? Siap. Sebagai warga negara, sebagai masyarakat Bali, saya siap nindihin Bali, buat Bali. Di sisi lain, ketika bicara Bali, saat ini masih ada ancaman defisit anggaran 1,9 triliun rupiah yang diwariskan mantan Gubernur Bali Wayan Koster dan menjadi pekerjaan rumah PR bagi penjabat PJ Gubernur Bali. Bagaimana pandangan Agung Manik Danendra AMD soal defisit itu? Agung Manik Danendra AMD menyebut Bali ini sebenarnya kaya dan tidak semestinya ada defisit anggaran, apalagi sampai 1,9 triliun rupiah. Jadi kalau AMD menjadi Gubernur Bali bisa mengatasi defisit dan membuat Bali lebih sugih lagi. Lalu, apa strategi AMD membuat Bali lebih sugih, lebih kaya lagi? Ya, tapi kan ada persoalan juga Bali dengan banyak persoalan sepeninggal Bapak mantan Gubernur Bali Pak Wayan Koster, salah satunya persoalan defisit anggaran 1,9 triliun yang menjadi PR juga bagi PJ Gubernur Bali sekarang. Nah, ini pandangan AMD gimana ini? Apalagi nanti misalnya kalau defisit ini juga terjadi di 2024 gitu misalnya. Kalau kita bicara masalah defisit, sebelum-sebelumnya kan saya sudah ceritakan ya mungkin ya di beberapa media ya, karena defisit yang sebelum berakhirnya masa jabatan beliau ya, yang saya hormati Bapak Koster ya, yang menyampaikan ada defisit anggaran, ya kita menyikapi itu bahwa tanda kutip ya, saya agak tanda kutip sedikit, Bali ini kan sugih, kaya. Nah, defisit ini karena apa? Defisit itu macam-macam kan. Jelas ada pemborosan anggaran, ya kan, termasuk proyek-proyek yang mangkrak, termasuk pengeluaran yang begitu banyak, pendapatannya kurang, dari mana diambil pendapatan, tidak hanya menunggu dari support dari pusat aja, gitu kan. Nah, pasti itu banyak. Kalau membedah hal seperti itu tidak bisa dalam hitungan jam, tidak bisa dalam hitungan hari, ya kan. Nah, tapi saya optimis, semestinya Bali nggak defisit. Saya optimis karena Bali itu sugih gitu loh. Bali itu kaya, banyak potensi yang bisa diambil, banyak potensi yang bisa digali ya dari Bali. Banyak pinggiran-pinggiran itu ada hutan-hutan yang masih bisa digarap, banyak ada hasil-hasil laut yang bisa dimanfaatkan, ya kan. Banyak perusda yang itu bisa digerakkan gitu kan. Masih banyak hal yang bisa, tidak hanya terbatas pada kita bahwa Bali itu membuat proyek, tidak seperti itu. Ya, supaya tidak terjadi suatu pemborosan. Masih banyak hal yang bisa ditingkatkan, UMKM, diberikan dana bergulir dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Ya, gitu. Jadi kalau AMD jadi Gubernur Bali bisa mengatasi defisit dan bisa membuat Bali lebih sugih lagi. Apa strateginya, jurus dari AMD untuk membuat Bali lebih kaya, lebih sugih? Tidak lagi setiap tahun defisit anggaran. Saya tadi mengatakan bahwa saya yakin Bali itu nggak akan defisit, ya kan? Karena Bali sugih, bisa kita manfaatkan. Tapi kalau kita bicara masalah jurus, strategi, ya itu kan rahasia perusahaan dong. Ya, jadi itu rahasia perusahaan, nggak bisa saya sampaikan sekarang gitu loh. Berarti akan disampaikan saat kampanye nanti? Ya, nanti kita lihat situasinya. Kalau memang dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh partai politik, ya astungkara. Pasti itu salah satu bagian dari program kita untuk menyelesaikan masalah defisit keuangan dari Pemprov Bali. Ya. Semua? Ya. Cukup aja. Semua aja. Semua. Ya, mudah-mudahan.
Setelah meladeni pertanyaan wartawan, Agung Manik Danendra AMD seraya mengucapkan terima kasih kepada wartawan, awak media, keluarga, sanak saudara, manajemen Wik Wok Resto, sahabat-sahabat AMD yang telah memberikan doa pada perayaan yang sederhana ultah ke-52 istrinya yang telah mendampinginya di Puri Tegal Denpasar Pemecutan lebih dari 20 tahun. Kita semua berdoa, mulai. Selesai, suk semua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Cok Wati dan Cok Dewi. Semoga panjang umur, sukses selalu, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Happy birthday to you. God bless you. Ini ada persembahan. Ini adalah dolar ya. Berapa dolar? Dolarnya asli. Dolarnya asli ya. Ya. Hati-hati kena. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga.
Bali 1 mengabarkan.